Nama saya Ali Murtopo, Pak Bayu. Baik. Saya dari Desa Bantur, Malang Selatan, Pantai Badai Kambang. Baik, Pak. Apa yang disampaikan Pak Bayu sungguh menjadi inspirasi kami semua. Dan alhamdulillah saya belajar sudah mengawali, Pak. Baik. Tetapi dalam konsep 50%. Baik. Karena dalam penerimaan yang kami terima untuk mengeluarkan kata organik ditakut-takuti, Pak, yang sertifikasi dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya yang kami lakukan mengikuti yang belum sampai organik tapi kita sebut sehat. Baik, setuju. Saat ini kami melakukan demploting dan riset bersama UM. Baik, Pak. Itu untuk mendapatkan beras sehat. Dan sampai dengan kita akan melakukan riset produk beras kita sesuai standar UM. Baik. Yang menjadi challenge bagi kami adalah sampai saat ini kami hanya mampu produksi per hektar 6 ton. Harapannya minimal 8 ton, Pak Bayu. Baik. Nggak kepingin 14 ton, 15 ton, Pak? Oh iya, sangat kepingin. Di samping itu teori gara-gara menjadi pemantik, Pak. Dan mohon bisa diberikan semacam solutif untuk permasalahan tersebut. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sedang riset. Target kita per hektar adalah 14 hingga 15 ton. Bagaimana caranya? Bapak Ibu sudah bisa buat pupuk enggak tadi? Yakin bisa? Tolong buat. Kalau target 6 ton, itu nanti Bapak Ibu terima SOP. Nanti Bapak Ibu akan terima SOP tanam padi. Itu goal kita antara 5-6 ton, standar dengan pupuk kimia. Tapi biaya kita jatuh di angka 2,5 juta per hektar untuk pupuk lengkap. Tetapi kalau Bapak Ibu kepingin hasil 14 hingga 15 ton, berarti berapa kali lipat pupuk yang harus kita berikan? Tiga kali. Artinya begini. Suatu tanaman Bapak Ibu, kemarin sudah dijelaskan Pak Wisnu sedikit. Tanaman itu bisa menghasilkan buah kalau nutrisinya cukup. Kalau nutrisinya kurang, apanya yang dipakai membangun buah? Tidak mungkin. Karena itu saya minta tolong, nanti sudah ketika terima SOP, kalau planning saya sih jalan dulu SOP. Standar dulu. Begitu sudah tahu, oh begini. Silahkan main trik. Triknya di mana di sini? Kalau 3 kali, SOP kita kan min 3 itu disemprot dengan pembenah tanah. Terus baru ditambah dengan pupuk padat. Pupuk padatnya urea. Kenapa urea? Karena bahan utamanya sekam. Sekam padi. Sekam padi untuk apa? Padi. Terus yang kedua, ini pemberiannya hanya 50 karung. Nah, kalau kepengen hasil bagus, ini umur, anggap aja umur min 3, nanti umur 20 hari sampai 25 hari, kasih lagi tambah 50 karung. Kepengen hasil bagus, umur 40 hari, kasih lagi 50 karung. Berarti pemupukannya berapa kali? 3 kali. Saya jamin hasilnya di atas 10 ton. Perbandingannya di mana? Begini perbandingannya. Saya nambah pupuk 3 kali. Berarti biaya pupuk saya jadi berapa? Pertambahan hasil dari 6 ke 10 jadi berapa? 4 ton kali harga 6,5 ribu ketemu berapa? Hari ini tidak ada 6,57 ribu. Betul ya? Naiknya berapa ini? 28 juta. 28 juta per biayanya dikurangi 2,5 berapa tambahan biaya? 5 juta. 5 juta berarti selisih 23 juta.
Petani pasti mau. Bisa dipahami Pak? Ini caranya. Terus yang kedua, kayak KCL yang harusnya sekali, sekarang digerojok. Begitu fase vegetatif berakhir ke generatif, semprot terus dengan KCL tiap minggu, menambah bobot. Lebih bagus lagi kasih nutrisi yang berasal dari jeroan ikan. Tidak harus ikan tuna kalau ini, semua jeroan ikan. Kalau seandainya punya padi, terus sudah punya ikan gurami, saya jamin Pak, tinggi padinya ngeri. Kalau tingginya ngeri, tolong cari benih yang jangan terlalu tinggi, roboh semua. Bisa dipahami? Nah, karena itu saya minta tolong Bapak Ibu, inilah cara untuk kita meningkatkan hasil. Ini sedang kita riset, tenang saja, sebentar lagi saya akan umumkan. Saya tidak umumkan lokasi Bapak Ibu, riset kami yang untuk padi, karena takut dirusak orang. Sekarang saya dengan ada Pak Bupati, saya sedang riset ini. Dulu ketika dia nyalon Bupati, dibilang bully Pak Jokowi, gara-gara dia bisa membuat padi 14 ton dengan UM juga waktu itu. Dan tidak berhasil. Tapi sekarang saya bilang, saya tidak butuh benih apapun, saya cuma beda perlakuan tanah dan pemupukan. Itu target kita 14 ton. Bisa diterima Pak? Mudah-mudahan berhasil. Bapak kan di Malang, nanti sering-sering koordinasi Pak ya. Kita lagi butuh beras Pak, untuk rumah sakit. Saya lagi maksa bupati Bapak Ibu orang sakit jangan ditambah racun lagi. Kasih makanan yang sehat. Rumah sakit kalau sekarang mau tanya, Pak Bayu beli di mana makanan sayur yang sehat? Saya yang bingung. Kalau semua minta ke kita stroke Bapak Ibu. Siapa yang akan memproduksi? Bapak Ibu. Nanti di koperasi tolong, nanti kan pasti Bapak Ibu habis ini diundang sama ketua Korwil masing-masing, segera data di situ masukkan. Apa yang Bapak Ibu mau kerjakan? Apa yang Bapak Ibu produksi? Kita akan sinergikan dengan seluruh Indonesia. Begitu Pak ya? Baik, ayo sebelahnya. Saya jawab cepet-cepet enggak apa-apa ya, soalnya waktu. Oke, alhamdulillah. Kalau pertanyaan singkat itu enak saya. Sebentar Pak, nunggu wajahnya tampil dulu Pak. Kalau sudah jamnya tolong diingatkan Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit saja yang saya tanyakan Pak. Apabila menjalankan aqua farming, setelah kita punya kolam, ya, bebek, azolla, perlukah kita tambahkan rumen sapi untuk di bawah? Yang biasa, yang pernah saya dengar dari penyampaian Pak Bayu, itu untuk 100 meter satu karung Pak ya? Baik. Nah, itu saja yang saya tanyakan dan sekalian izin pamit untuk teman-teman semua, mungkin kami pulang lebih dulu karena mendesaknya waktu. Gitu Terima aja. kasih. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semua kolam wajib dikasih bakteri pengurai. Bakteri pengurai kenapa saya pilih rumen? Satu, rumen itu ngurai apa? Sapi itu makanannya kan serat, betul kan? Yang bisa ngurai serat itu adalah bakteri rumen, ruminansia. Karena itu kenapa saya butuh bakteri di setiap tambak, di setiap kolam, itu begini ceritanya. Ketika ikan makan, yang dimakan kan plankton. Dan di dalamnya ada azolla, ada macam-macam. Dan ini isinya juga serat. Serat ini Bapak Ibu ketika ke tanaman tidak dimakan. Tidak dimakan itu artinya dia tidak bisa diurai oleh tanaman. Supaya bisa diurai di dalam sama-sama, kolam inilah yang saya beri bakteri pengurai dengan dosis 1 kilo per meter persegi. Pemberiannya hanya sekali saja seumur hidup. Tidak usah terus-menerus. Setelah diberikan bakteri rumen ini, kotoran ikan jatuh, diurai oleh itu, jadilah pupuk. Sebenarnya kolam ini pabrik pupuk. Guraminya kita sebut apa? Sapi dalam air. Bisa diterima Pak?
Jadi tujuan bakteri ini sebagai pengurai serat supaya siap saji. Ini konsepnya nitrat, ini nitrat menjadi nitrit. Nitrit itu adalah pupuk terbagus. Bisa dipahami? NH4 ke NH3, itu konsepnya. Dan itu Bapak Ibu yang sekarang dijual sebagai pupuk urea, pupuk nitrit. Enak mana? Punya beli pabrik pupuk kimia atau gunakan cuman air kolam? Itu penghinaan yang luar biasa. Saya punya pabrik nitrit gitu nanti bilangnya. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum Mas. Hati-hati. Sudah foto. Mas foto dulu Mas. Foto kamera utama aja. Sudah. Nanti juga foto satu-satu Bapak Ibu. Oke, saya doakan berhasil Pak ya. Terima kasih. Oke, yang mau pulang lagi, ini sana, oke. Oh, udah pulang. Kalau yang mau pulang dulu, Sudah tidak ada yang mau pulang lagi? Kalau mau pulang cepet enggak? Ya, ini depan ini, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutresno Pak dari Sidoarjo. Kebetulan Baik. ya agak buru-buru sedikit karena ada urusan. Alhamdulillah saya bergulat di dunia tanaman hias terutama sansevieria Pak. Oke. Nah ini kebetulan saya inventarisir apa yang ingin saya tanyakan ke Pak Bayu dan juga ada juga Dena dari greenhouse saya, sehingga saya minta sarannya ke Pak Bayu untuk bisa di manajemenin dari apa yang sudah saya lakukan selama ini. Terima kasih. Sebentar, yang kepengen apa? Sansevieria. Saya siapkan pertanyaannya. Wah ini saya disuruh baca, saya mudah-mudahan masih ingat membaca saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya ada 10 Bapak Ibu. Membuat tanaman sansevieria jadi variegata. Ini repot ini. Berarti kita harus merubah kelainan genetiknya. Cara merubah genetik Bapak Ibu buat tanaman jadi stres Mas. Stres kan nanti anakannya pasti akan berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, pupuk media tanam sansevieria yang tahan hama. Carilah dari rumput-rumputan yang tidak dimakan hama. Nah, sansevieria itu kan ulat juga tidak mau, hanya beberapa hama yang dia makan. Yang ketiga, mengatasi hama jamur, busuk akar, dan daun pada sansevieria. Kalau pada sansevieria, untuk yang di atas ini, kalau tanamannya tidak terlalu banyak, dicuci dengan sabun yang mengandung NaOH. Kalau ribuan disemprot secara berkala. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan tanaman sansevieria. Sansevieria itu kan daunnya tebal, betul ya, dan dia pertumbuhan tunas tinggi. Dan yang dipengen kan daun tebal, lebar, mengkilat, betul kan? Berarti pupuk yang terbaik kira-kira pupuk apa Bapak Ibu? Mau serius ngerjakan kelinci. Bahan utamanya kencing dan kotoran kelinci. Kemudian yang berikutnya, memperbanyak anakan tanaman sansevieria. Anakan itu berarti yang dibutuhkan apa? Auksin. Berarti auksin terbagus dari mana? Buat dari lidah buaya, kulit bawang. Dibuat seperti membuat ZPT.
Teknis membuat pupuk tanaman sansevieria dan pakan ayam berbasis alga. Kalau kita sudah dapat alga Bapak Ibu, alga itu sudah siap saji. Kenapa saya katakan alga akan menjadi pupuk masa depan dan menjadi makanan masa depan? Karena alga itu sudah siap terurai. Dosisnya bagaimana? Tinggal dikasih sendokan. Dan itu langsung dicerna oleh tanaman. Dosisnya per batang per minggu 1 sendok. Tahu dapat alganya dari mana? Begini, saya jelaskan. Bapak Ibu kan punya kolam nih, betul kan? Tolong filter air jangan di bawah. Kalau pompa airnya ini di bawah, yang dia hisap adalah kotoran ikan. Tapi ambil kurang lebih 50 hingga 60 cm dari bawah. Yang diambil tetap air bersih. Tapi air bersih pada alga yang sudah tua. Alga muda itu di sini. Tapi kalau alga tua berat jenisnya besar, dia akan turun sampai di sini. Dan ketika ini kita hisap, kemudian masuk di atas, kasih filter. Filter pakai spon ya, pakai. Nah, begitu sudah dikasih filter, dia akan mengendap bertahan. Terbanyak di sini, kedua, ketiga, terakhir habis. Kalau seandainya untuk cacing, cacing itu taruh di sini. Seandainya goal kita bukan untuk makanan manusia, saya minta maaf, dengan cara ini aja sudah jadi pupuk yang terbaik. Tetapi kalau untuk jadi makanan ayam, jangan dikasih cacing di sini. Cukup dengan alganya saja diambil. Alga ini untuk makan lele, makan nila, makan gurami jauh lebih cepat pertumbuhannya. Dan garansi saya, ikan yang makannya alga, rasanya seperti kepiting. Badannya keras, lembut, kalau dimakan manis. Itu kalau pakai alga. Fungsinya pengganti Pengganti dari azolla. Dosisnya sama seperti itu. Teknis memelihara ikan nila, gurami, tombro pada satu kolam. Boleh. Nila, kombro, gurami itu pada satu kolam. Nila itu ikan atas. Gurami ikan tenang, ikan tengah. Dan emas, tombro itu adalah pengaduk. Jadi dia akan bongkar bawah dasar. Nah, komposisinya 50%, 25%, ini 25% boleh. Kalau pakan ikan murah terbaik cuma 2, singkong plus azolla. Tapi kalau mau ngolah ini jadi alga, azolla bisa digantikan alga. Jauh lebih tinggi proteinnya. Ayam petelur tadi ya, ampas jagung. Saya tidak sarankan ampas jagung, Pak. Ampas jagung itu begini loh. Ini jagung manis, Bapak Ibu, bijinya jagung manis. Dalamnya diambil, dipres. Yang sisa apa? Kulit. Kulit itu tidak ada apa-apanya. Kulit hanya serat. Tanamlah jagung. Terus yang kedua, jagung bukan utuh. Jagungnya diapakan kalau untuk petelur? Dikecambahkan. Hormon untuk pertumbuhan telurnya akan tertinggi dan produksinya akan lancar. Kalau tidak begitu tidak akan lancar. Membuat pakan udang, kepiting, dan lobster. Lobster di tempat saya makanannya singkong. Kalau kepiting, kita kalau Bapak Ibu mau bisa dikasih makan ikan rucah. Tapi kalau di dalam terintegrasi bisa dikasih cacing, bisa juga dikasih maggot. Kalau untuk pakan udang terbaik, begini, ini udang apa rencananya? Saname sama mindu. Kalau mau pakan udang, udang itu adalah dekombuser. Jadi seandainya udang dekombuser, atas kasih bandeng dengan konsep bebek sudah cukup. Jadi udang itu pemakan sampah Bapak Ibu. Cuman satu jeleknya. Kalau dengan sistem ini, umur panennya agak lama. Tapi percayalah, lebih baik lama, tapi selamat. Lambat tapi selamat daripada cepat, rugi. Bisa diterima ya? Meningkatkan protein pada tepung ikan. Wah, ini gimana pertanyaan ini? Tidak bisa, Mas. Protein ya segitu. Tergantung jenisnya.
Ngolah kalau mau meningkatkan protein itu cuman begini. Seandainya bahannya adalah ikan jelek. Ikan jelek kan berarti itu kan sembarang. Ikan rucah itu sembarang. Kalau mau protein tinggi, tapi kalau target untuk di atas 50% sangat sulit. 50% itu hanya ikan tertentu dengan protein itu. Kalau jenis lemuru bisa sampai 40%. Nah, ikan-ikan rucah pasti di level 30-40%. Paling gampang, busukkan sekali jadikan maggot. Setelah jadi maggot, sudah jadi warna putih ya, jangan sampai kuning, baru digiling. Dan itulah protein tertinggi ikan. Bisa dipahami? Iya, jadi tepung ikan. Maggot itu Bapak Ibu minta maaf, maggot itu kapsul kosong. Saya ulangi ya, tahu maggot sih? Belatung kan? Anggaplah belatung gitu aja. Maggot itu kan kosong nih, hanya kulit kan. Terus dia makan ikan, berarti isinya apa? Ikan. Kotorannya apa? Ikan juga kan. Nah, gilinglah pada waktu dia bentuk jadi maggotnya, ulatnya. Dan ketika itu digiling, jemurnya cepat sekali, 2-3 hari langsung kering. Dan itu proteinnya meningkat karena terjadi proses fermentasi di sini. Oke? 10 aja tuh pertanyaannya, belakangnya kan sudah kan? Itu gampang sudah nanti. Oke. Ayo pertanyaan dari belakang dulu 2 orang. Jam berapa Pak? Masih hidup? Masih hidup. Jam berapa? Sebentar lagi. Santai Pak, jangan tergesa-gesa Pak. Kalau bawa kendaraan sendiri tidak janjian dengan angkutan umum, santai saja. Nanti akan saya layani sampai selesai. Kita nanti sambil di depan, sambil ngobrol bertahap ya, biar puas semuanya. Tes. Terima kasih Pak. Saya Gultom dari Duri, dari Riau. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan Pak, dari hasil pelatihan ini saya lihat bahwa kalau kita berusaha itu meminimal pengeluaran. Betul. Jadi kalau kami bertani sawit itu rata-rata kebutuhan pupuk yang paling besar pengeluarannya di dalam Betul. sawit itu. Kira-kira dari organik ini ada nggak yang bisa diusahakan untuk menjadi pupuk sawit Pak? Terima Minta kasih. maaf, lahan berapa luas? Sekitar 10 hektar Pak. Baik. Punya sapi atau enggak Pak? Tidak ada Pak. Baik, oke. Terima kasih. Sama-sama, boleh. Itu mereka bersaudara. Asal jangan dikasih kutuk sama lili. Baik. Sekarang ke sawit Bapak Ibu. Begini. 1,5 tahun, 2 tahun yang lalu untuk sawit saya ngajari gunakan solid dengan pupuk orti. Ini adalah hasil terbaik. Kenapa terbaik? Dia sampai level tertingginya hasil produksi. Tanaman kita baguskan dan tidak akan goang, tidak akan lubang. Full tiap 2 minggu panen. Tetapi berjalannya waktu, ketika para raksasa ikut pelatihan kita, solid tidak boleh keluar. Saya diteriaki petani-petani bawah, Pak, kita tidak boleh beli solid. Akhirnya untuk menjawab kebutuhan itu saya luncurkan katalis booster. Syaratnya satu, harus punya sapi. Konsep kita 1 hektar 1 sapi. Kalau untuk lahan 10 hektar jauh enggak dari rumah Pak? Jauh. Kalau jauh saya minta tolong karena cuma 10 hektar, sapinya di rumah. Kalau sapi di lahan, untuk jaga itu resiko keamanan kan sangat riskan soalnya kadang-kadang. Nah, sapi yang di rumah ini makannya Bapak Ibu yang pertama,
bisa rumput, bisa jagung, tapi harus ditambah dengan pelepah. Kalau solid Bapak Ibu bisa dapatkan, katanya sekarang ada solid bisa dibeli asal tidak dipakai untuk pupuk. Paham maksud saya? Bapak Ibu nanti minta surat keterangan dari desa, Pak, bawa ke PKS, nanti bilang, saya pelihara sapi, saya mau beli solid untuk sapi. Jangan bilang untuk pupuk, tidak boleh sekarang. Jadi solid tidak boleh untuk pupuk. Karena itu kalau untuk pakan sapi boleh. Kalau Bapak bisa dapatkan solid untuk pakan sapi, maka ini sudah hampir sama dengan yang ini. Dan ini adalah biaya sawit terendah di dunia. Karena 1 hektar biayanya hanya 108.000 per tahun. Murah enggak, Pak? Jangan enggak percaya, praktekkan saja. Di YouTube kemarin, di Facebook sudah di-upload Bapak Ibu, biayanya dia 200.000, berarti agak boros sedikit lah. Alasannya ongkos kirim. Jadi modalnya hanya 108.000, itu katalis booster. Syaratnya harus punya sapi. Kalau selama ini saya ngajarin buat solid itu seperti buat pupuk horti, tapi kalau dengan katalis booster ini sapi makan besok pagi keluar pupuk tanpa olah. Ini pokoknya saya buat untuk yang malas-malas. Tinggal ditampung urin sama kotorannya, dicampur dengan air 1:10 diaplikasikan. Nanti SOP minta di Pak Bambang. Semua SOP akan kita bagikan Bapak Ibu. Seluruh tanaman yang Bapak Ibu produksi, yang akan Bapak Ibu kerjakan, tanya di situ, minta SOP. Biasanya nanti dibagi di grup. Lah biasanya 1, begitu sudah dibagi di grup kan banyak nih SOP. Nanti habis gitu nggak dibaca. Bukan bingung Pak, enggak butuh. Begitu besok butuh, tanya lagi SOP ini apa gitu loh. Itu biasanya admin marah biasanya kalau gitu itu. Sudah dibagi kok masih lupa gitu. Caranya begini, begitu sudah dibagi screenshot saja biar tidak lupa. Paham ya? Pak, nanti SOP-nya lihat di situ. Dan percayalah Bapak Ibu, ini sudah cukup banyak. Ada orang yang punya 200 hektar, 300 hektar, gunakan konsep ini. Kalau sekalian luas di atas 100 hektar, lebih gampang. Ini lahan besar nih. Kita bagi pen. Kita bagi pen ini jadi 8 pen. Seandainya lahan 100 hektar, berarti berapa sapi yang dibutuhkan? 100. Kalau lahan 100 hektar dibagi 8 ketemu berapa? 12. Betul ya? Nah, 1 pen ini 12 hektar. Setiap 2 minggu sekali sapi dipindah seperti itu aja. Tinggal Bapak bawa mesin chopper ke lahan sawit, batang setiap panen kan pasti motong pelepah. Pelepah itu langsung masukkan mesin chopper, ceres, tumpuk di sini. Sapi makan pelepah. Dan itu jadi pupuknya sawit terhebat. Terus yang diatur tinggal tempat minum, bisa dipindah-pindah. Bisa dipahami. Dari 12 hektar, minum di sini, minum di sana dibagi supaya kencing dan buang kotorannya rata. Karena apa Bapak Ibu? Percayalah, pohon sawit nih, jaraknya berapa? Anggap aja 10 ya, 9 meter ya, 10 meter. Akarnya ini sudah ketemu. Betul atau tidak kira-kira? Jadi dimanapun sapi berak dan buang kotoran, pasti di atas akar. Ini untuk menghemat, yang dihemat yang pertama apa? Pembersihan rumput. Yang kedua, dipupukkan sapi. Dan yang ketiga, saya minta maaf, kehidupan baru akan muncul, keluar cacing-cacing tanah. Dan tukang cacing-cacing tanah ketika keluar, ini adalah pencangkul terbaik. Bisa dipahami di sini? Nah,
minumnya katalis booster di mana? Di tempat minum yang kita sediakan di situ. Kalau Bapak punya 10 hektar mau gunakan konsep ini bisa. 10 hektar dibagi 8, ketemu berapa berarti? Sekitar 1 hektar. 1 hektar untuk 10 ekor sapi. Tapi ada biaya satu, Pak, biaya penjaga. Cuman itu aja. Nah, biaya penjaga ini kita hitung 1 bulan seandainya 3 juta, berarti 1 tahun 36 juta. Nah, biaya pupuknya aja cuma 108, yang jaga 36 juta, kan tidak rasional. Paham maksud saya di sini? Tetapi kalau buatnya pupuk di rumah, tinggal ngirim setiap 3 bulan sekali, aman. Bisa diterima kira-kira? Jadi kalau luar pulau sekarang ini kita sarankan semua ke katalis booster. Soalnya saya grisin, tahu grisin enggak Bapak Ibu? Ya berisik sekali kalau minta, Pak ongkosnya terlalu mahal lah. Ongkos kan bukan kita yang tentukan. Bisa dipahami ya, itu alasannya. Makanya saya buatkan kecil, sudah deh 1 liter untuk sapi 3 selama setahun lah sudah. Biar ikhlas dengan ongkos kirim. Oke, bisa diterima? Sebelahnya dulu, Pak. Oke, terima kasih. Saya Anang dari Jombang, Pak. Baik, Pak. Ada sedikit cerita, suatu ketika sekitar 10 tahun yang lalu itu saya jalan-jalan ke suatu wilayah di Sulawesi. Baik. Naik kendaraan umum pakai Avanza lah. Kebetulan saya berdampingan dengan orang yang saya lupa namanya. Ngobrol lah saya dengan beliau. Bercerita bahwa dia pernah waktu mau memperlebar rumahnya, katanya dia mau bikin dapur, mau ndak mau itu karena berpotongan dengan pohon mangga, akhirnya dia sayang kalau mau mengorbankan mangganya, mau ditebang, akhirnya tetap dibangun, tapi mau ndak mau akan memotong. Ada akar yang melebar itu terpotong di situ. Yang aneh, sesudah dipotong akar itu, buahnya, mangganya itu tidak berhenti berbuah gitu. Baik. Nah, apakah itu beneran atau saya lagi dibohongi atau bagaimana, Pak? Baik. Kalau memang tidak bisa seperti itu, adakah cara supaya semacam rekayasa supaya mangga itu bisa berbuah sepanjang tahun? Baik. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu, begini, ini untuk tanaman horti, tanaman buah ya. Kalau orang dulu senang pohon besar atau pohon kecil? Pohon besar. Resikonya pohon besar apa? Akar. Jalan satu-satunya adalah potong akar. Nah, kenapa setelah dibanguni rumah, kenapa pohonnya langsung berbuah banyak? Berarti tanah di situ kurang apa? Bukan pupuk, kurang apa? Ini jelas tanahnya sudah subur. Kalsium. Tahu enggak semen? Semen itu isinya apa? Kapur. Maka yang keluar di sini akan akar serambut yang makan pondasi rumah. Dan percayalah, 10 tahun ke depan, roboh rumahnya. Bapak Ibu pernah bangun enggak? Pada waktu bangun ada pohon, terus bekas air aduan, tahu air semen ya? Buahnya banyak atau tidak? Pasti banyak. Kenapa? Karena ngandung kalsium. Itu benar Pak, tapi tidak terus, paling lama 5 tahun, setelah 5 tahun stop, karena keropos. Bisa dipahami? Oke.
Kalau pertanyaan gini enak Bapak Ibu, enggak usah jelas. Ayo mari, oke. 1, 2 ya. Itu tuh 1, 2 itu, oke. 3:30 stop ya. Ya 2 orang inilah selesai. Bapak Ibu enggak apa-apa, habis ini setelah kita penutupan semuanya, saya akan lanjutkan. Yang belum kita sambil ngopi sama-sama. Oke. Terima kasih. Nama saya Sultan dari Probolinggo Python, Pak Bayu. Oke, Pak. Pertanyaan saya ada 2, insya Allah. Yang pertama, saya ada tanaman alpukat, Pak, Siap. di mana Python itu adalah dataran rendah. Saya kepinginnya itu nanti produktivitasnya atau hasilnya bahkan kualitasnya seperti yang ada di dataran tinggi yang layaknya untuk Jenis alpukat. apa, Pak? Jenis Mickey sama alligator, Pak. Betul, boleh. Kemudian itu jaraknya 5x6, di mana di antar jarak itu saya kepinginnya mengembangkan ayam 1 paket 10 + 1 di antara itu, Pak. Luas berapa? Luasnya 1.200, insya Allah tanamannya mungkin 56 pohon. Baik. Umur berapa tahun, Pak? Sekarang sudah mencapai 1,5 tahun. Baik. Dengan ketinggian dulu tanamannya itu, awal tanamnya itu 1,5 meter. Oh, sudah besar ya. Ya. Sudah pernah berbunga di sana? Belum, Pak. Ini sudah mulai belajar berbunga, kayaknya rontok lagi ini. Oke, baik. Oke, itu pertanyaannya mungkin kualitas yang ada di dataran tinggi mungkin. Siap. Kemudian yang kedua, Probolinggo itu terkenal dengan angin gending, Pak. Iya. Musim-musim sekarang sama bulan Agustus biasanya kenceng-kencengnya angin itu, Pak. Di Betul. mana itu ada temperatur yang sangat ekstrim antara malam sama siang, Pak. Betul. Umumnya ayam kampung itu ludes semua, Pak. Iya. Gimana caranya untuk mengatasi dengan adanya temperatur yang ekstrim tadi, Pak? Siap. Itu mungkin pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pohon buah, Bapak Ibu, pupuk yang dibutuhkan apa? Pupuk horti. Karena tanaman masih berumur 1 tahun, tolong diberikan pupuk horti 1 kilo per pohon per bulan. Wajib. Yang kedua, supaya kepengen buah terus-menerus, alligator Mickey itu kan bisa berbuah terus-menerus. Tolong diberi ZPT buah per minggu dan KCN, gabung jadi 1 per minggu. Lakukan ini secara rutin, insya Allah pasti akan berbunga dan tidak rontok. Yang kedua, karena tanaman nanti masih terlalu kecil, tolong lakukan pruning, tidak usah semua dijadikan, Pak. Bapak pilih tanaman yang paling dekat dengan pokok utama, buahnya. Yang terlalu di ujung tolong dibuang, biar tidak jadi beban hidupnya. Bapak Ibu, apokat itu menyenangkan bunganya. Kalau dibuahkan semua, sedangkan pohonnya tidak siap, saya jamin mati. Jadi tolong berbuahnya tidak usah terlalu dibanyakkan. Pilih buah yang dekat dengan pokok pohon. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau di sini Bapak Ibu mau aman, saya minta tolong. Jadi semprotkan dengan yang mengandung belerang, Pak. Kalau enggak gitu Bapak beli belerang, campurin AOH sedikit supaya apa? Dia mulus terus. Mickey itu paling sering kan bentuk coklat itu ya. Supaya tidak ada gangguan itu semprot dengan belerang. Oke, untuk apokat. Sekarang untuk ayam. Kalau Bapak mau buat ayam dilepas di sini boleh. Syaratnya 1. Kandang ayam harus tertutup rapat. Dan di atas. Jangan di bawah. Seandainya ini kawasan nih, pohon Bapak, kasih kandang itu di dekatnya pohon sini. Sementara caranya ngurung ayam bisa enggak Bapak Ibu? Supaya dia nanti pomah. Tahu pomah enggak? Bisa tidur di situ terus. Kalau Bapak 10 + 1 buat kandang kecil-kecil 10 biji. Di antara pohon apokat. Tinggal dikasih seng sedikit, tutup di situ, kasih makan di situ selama 2 minggu.
Setelah 2 minggu baru boleh dilepas. Pagarnya enggak usah terlalu luas. Kalau diumbar di situ buat aja umbaran kurang lebih 10 kali 10, kasih ayam di sini. Tugasnya ayam kalau dilepas begini apa Bapak Ibu? Yang pertama, seluruh hama-hama yang makan seperti rayap, yang makan itu ya, akar ya, bersih. Yang kedua, rumput bersih. Kemudian yang ketiga, yang paling hebat lagi, dibantu mupuk. Nah, ayamnya lepas saja di sini, Pak. Umbarkan aja. Jadi tempat kandang awal ini akan jadi tempatnya dia bertelur. Tapi tolong, besok ketika sudah punya anak harus dibuatkan kandang lagi. Kalau enggak gitu semua akan tidur di atas pohon. Ayam itu punya bakat Bapak Ibu. Tidur itu di tempat yang paling tinggi. Paham maksud saya? Kenapa sih ayam kok selalu nyari tempat yang paling tinggi? Aman. Aman dari serangan manusia, serangan ular gitu loh. Nah, terus yang kedua, kalau Bapak dengan umbaran ini, kandangnya ini rapat, insya Allah ketika angin aman. Dan yang kedua, kalau ada angin berarti kira-kira supaya tidak masuk angin dikasih jamu apa Bapak Ibu? Jahe kencur gitu loh. Tolong begini, ternak dan manusia itu obatnya sama. Dan insya Allah kalau Bapak model kayak gini Pak, ini adalah kandang paling aman di dunia. Tapi dipagar loh ya. Terus yang paling penting lagi perjanjian. Tamu boleh lihat, tidak boleh pegang. Tamu boleh lihat, tidak boleh pegang. Dilihat aja boleh, dipegang jangan. Karena apa? Belum tentu orangnya tadi tidak bawa penyakit ke situ. Terus yang ketiga, lahan Bapak kan masih ada luas nih. Tolong tanami jagung. Jagung Madura Pak ya. Dan makanannya cuma nambah jagung aja, sudah selesai. Bapak Ibu, ke depan semua orang kan minta pertanian model begini. Minta ayam yang model begini. Karena apa? Dagingnya itu lebih suspek dan lebih sehat. Bisa diterima Bapak? Kencur sama jahe ya Pak ya. Tadi kan kita cuma buat kuteja, kunyit, temulawak, jahe, sekarang tolong tambah kencur. Oke baik, ayo depannya. Ini terakhir dulu ya, nanti kita lanjut setelah penutupan. Pak Bambang mana? Sudah siap, oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badri, saya dari Pamekasan, Madura. Oke, tretan. Yang saya tanyakan itu masalah sistem kandang di indukan 10 ekor itu Pak di lahan sangat sempit. Saya taruh di atas dak rumah saya. Alhamdulillah ikut saya ini. Lulus jadi murid saya ini. Itu terpaksa Pak. Sebenarnya itu saya coba di lahan. Ada lahan itu di tanah kelahiran karena ada beberapa alasan akhirnya tak bawa pulang ke istri di Pamekasan. Kelahiran saya di Sumeneb, pindah kabupaten. Akhirnya ayam sama kandang tak pindah, ditaruh di atas dak karena tak punya lahan yang di Pamekasan itu Pak. Dari kandang itu saya sudah pakai liter. Terus ada batas ketinggiannya itu dari liter itu sekitar 13 cm. Terus liter itu dieker-eker sama ayam itu keluar Pak. Baik. Nah, itu kena tetesan jemuran basah. Terus kena injek pas jemur atau lewat-lewat itu Pak, akhirnya baunya. Ya kayak gitu. Dan itu kalau tiap hari kayak gitu terus habis Pak. Saya mau tanya ke temen itu tadi katanya suruh ditinggikan. Nah, saya kalau ditinggikan itu tempat pakan sama minumnya harus di dalam. Takutnya basah. Ya liternya basah. Ya, Sebentar itu ya. saya tanya, kemarin kuenya baru atau lama? Lama Pak. Nah itu masalahnya. Oke lanjut dulu. Nah, yang kedua itu kemarin Pak Budi itu kemarin apa tadi malam ya? Yang Pak Budi ceritakan itu yang bahas masalah penetasan itu Pak. Ya. Itu teman itu bilang kalau termostat itu kadang nggak cocok, nggak pas. Betul.
Oh berarti itu sudah betul itu Pak, harus pakai yang manual itu Pak? Oh. Nanti saya jawab nanti. Tenang Oh, aja, iya. silakan Maksudnya tanya. itu betul Kalau apa betul, tidak? Ya. Kalau betul itu ya saya nggak usah dijawab aja Pak. saya jawabkan supaya benar. Terus Pak Budi juga kalau nggak salah dengar tuh dampak dari hormon pertumbuhan itu pada ternak itu ketika dikonsumsi itu berdampak juga. Ya. Nah, seandainya itu hormon pertumbuhan itu digunakan ke tanaman, itu apakah berdampak juga untuk yang mengonsumsinya Pak? Terus fermentasi seumpamanya biar saya gampang itu Pak, kalau kayak tulang itu Pak saya giling. Jadi rencananya mau di pelet biar prosesnya lebih cepat. Itu digiling dulu atau difermentasi dulu itu Pak. Baik. Terus ini yang pertanyaan yang terakhir itu Pak, yang paling penting menurut saya itu Pak. Mohon maaf ya Pak, Bapak-bapak, Bapak Ibu. Ini masalah konsep hidup yang ingin saya tahu dari Pak Bayu. Kemarin sudah saya tanya ke Pak KB juga masih nanti di grup katanya. Gini Pak, masalah yang Pak Bayu pas berkeinginan bangun pelatihan dengan mengejar 12M, itu kegagalan yang 6 kali 3 tahun itu apa aja? Baik. Terus ketika melakukan membangun pelatihan yang dengan modal 5 juta, itu landasannya apa? Kok langsung berubah? Dari awalnya itu 12 juta, kenapa langsung harusnya apa karena apa yang ada seperti itu? Itu sangkaan saja. Saya ingin kepastiannya aja itu Pak. Siap. Terus Pak Bayu sebenarnya semalam sudah jelaskan itu awalnya pemahaman saya itu pasrah dulu yang Pak Bayu utarakan untuk semua ini pasrah, akhirnya di ujung-ujungnya pasrahkan. Tapi kalau seumpamanya kita tidak ada motivasi, gak ada target itu Pak. Itu sudah disebutkan juga tadi malam, sebenarnya sudah disebutkan. Tapi di akhir, kalau gak ada target, kita gak punya kekuatan itu Pak. Saya dulu pernah lihat, ya sering lah nonton film kartun itu, kalau dia, ya maksudnya ini bagaimana membangun kekuatan saya itu Pak. Ketika kita mempunyai tujuan, kita mempunyai ambisi, kita mempunyai emosi, ketika emosi ini diikutkan dengan tindakan kita, itu akan menghasilkan kekuatan yang di luar batas kita. Kayak dulu ada film Dragon Ball itu, Super Saiyan itu mohon maaf. Maksud saya itu mohon maaf ya. Maksud nanti saya sinkronkan antara semangat ini apa pasrah itu. Pak Bayu dipasrahkan, tapi semalam itu juga bilang harus ada target juga. Jadi seperti apa yang harus saya lakukan? Siap, tenang, saya mengerti maksudnya. Gini Pak lagi Pak, yang 12 juta maksud saya itu bukan kita targetnya ke nominalnya. Baik. Akhirnya saya itu Pak membuat sebuah wadah juga itu Pak. Sudah saya sondingkan ke teman di tempat kelahiran saya, ada 2 orang yang mungkin itu mempunyai kandidat jadi pemimpin di desa itu Pak. Akhirnya saya mulai itu, saya kasih nama juga menggunakan 10 unsur hidup, filosofinya yang Pak Bayu. Baik. Belum, gimana ya? Maksud saya ini, saya ingin benar-benar belajar dari Pak Bayu. Kalau cuma konsep kayak gini, itu bisa dibaca. Seandainya konsep ini memang bisa membuat Intan Sari, ya harusnya, dikaitkan dengan pertanyaan ke Pak KB, apakah ada lulusan dari Pak Bayu berapa tahun yang mengajar, apakah ada lulusan?
yang benar-benar dari nol, yang modalnya memang minim, bukan ya pengusaha ya gampang ya tinggal nyuruh, butuh alat tinggal jadi percepatan bisa 2 tahun bisa. Kalau seumpamanya memang dari nol, dia mentalnya itu akan dibenturkan berapa kali yang saya rasakan selama ini. Betul. Jadi apa yang Pak Bayu maksud saya, kalau seumpamanya di peserta itu ada yang sudah mencapai intansari yang benar-benar dari nol, itu mungkin seandainya ada 1%, saya akan menjadi 1%-nya itu. Maksud saya saya akan mengajar. Maksud saya saya ada kesempatan untuk mengejar itu 1%. Seandainya memang tidak ada 0% dari Pak Bayu semuanya mengatakan tidak ada lulusan yang sudah mencapai intansari. Jadi saya harus seperti Pak Bayu yang bisa menerapkan. Jadi yang pertama. Bukan kayak itu. Maksud saya harus benar-benar meniru yang Pak Bayu dari dulu lakukan, bukan cuma Pak Bayu ini konsepnya loh, ini loh SOP-nya, udah kamu pasti jadi miliarder. Kalau memang kayak gitu bisa jadi miliarder, kenapa gak ada lulusan yang sudah sukses ke intansari? Baik. Jadi seandainya belum ada, saya ingin seperti Pak Bayu, maksudnya tahap-tahapannya mungkin ya, harus yang saya lakukan seperti itu. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai lupa pertanyaannya tadi apa. Yang real pertanyaan tadi apa? Yang pertama tadi saya sampai lupa gara-gara Dragon Bar. Kandang ayam, oke, kandang ayam. Tolong ikuti SOP. Kohenya baru atau lama Bapak Ibu? Harusnya baru, itu basah atau kering? Kalau ditambah sekem jadinya nanti jadi apa kira-kira? Keras kan? Kalau keras diceker-ceker atau tidak? Sedikit sekali keluarnya. Jadi nanti bentuknya itu padat. Pasta, coba bayangkan, aduan semen itu loh, tahu sih. Kotoran sapi kan basah. Kotoran kambingnya basah tapi kelihatan kering. Sekemnya kering. Dicampur jadi satu, jadinya semen. Betul enggak? Nanti ketika ditambah dengan kotoran ayam di atasnya, ini kotoran ayam basah atau kering? Nempel, akhirnya tebal. Diceker-ceker. Dan percayalah, enggak sampai bisa habis. Berarti salahnya di mana? Kohenya lama. Kalau kohenya lama bisa nyatu atau tidak? Pasti gembur dan bubar. Itu yang pertama. Yang kedua, betul, tempat minum tidak boleh di dalam. Harus di luar. Kandang ini Bapak Ibu, percayalah. Saya sudah tidur dengan ayam bertahun-tahun. Kandang saya dulu itu di ruang tamu pernah. Serius. Dan tidak bau. Siapapun tamu saya, biasanya saya pasti jagongi kalau dulu ya. Pasti ke kandang, saya suruh ambil kotorannya, saya suruh nyium. Jadi sajian pertama itu kotoran sapi, kotoran kambing, dan kotoran ayam. Besok Bapak Ibu juga harus lakukan itu. Terus yang kedua, kalau basah, bakterinya masih hidup atau tidak? Masih utuh. Dan bakteri inilah yang akan mengurai kohenya ayam jadi makanan. Ayam itu tidak makan kotoran Bapak Ibu. Saya ulangi, ayam tidak makan kotoran. Tapi kotoran itu mengurai. Bahan-bahan yang ada diurai jadi makanan ayam. Dan lihat baik-baik. Di situ tidak ada apa-apa kelihatannya, betul atau tidak? Tapi ayam itu berhenti tidak dia mencari makanan di situ? Tidak berhenti, garuk, patuk, garuk, patuk, patuk.
Yang dia makan dari situ vitamin plus mineral. Dan saya jamin dagingnya kalau dimakan pasti empuk. Kok bisa? Ya buktikan sendiri dulu. Itu yang pertama. Tadi pertanyaan kedua apa lagi? Apa? Termostat. Termostat itu tolong sediakan yang manual 3. Saya ulangi. Buat ini termostatnya di mesin tetas, oke? Suhunya kita akan setting, anggap aja 37,5 sampai 38,5 seadanya ya. Kemudian kasih termostat 3. 3 ini Bapak Ibu, seandainya ini ketemu 37, ini ketemu 36, ini ketemu 37, berarti suhu yang betul mana? 37. Ini yang dipakai patokan. Tidak boleh 1. Kalau 1 pasti benar terus. Tapi kalau 3 pasti ketemu mana yang benar dan mana yang benar yang dipakai. Seandainya di sini tulisannya 37, padahal target kita 37,5, berarti ini ketinggian. Berarti harus diturunkan. Paham maksudnya? Yang kita percaya itu suhu ini, 2 ini. Oke? Dan saya jamin, termostat itu Bapak Ibu tidak ada yang benar. Jadi harus pakai barometer. Kalau yang mau benar mahal harganya, harus sertifikasi, dibawa ke meteorologi, nah, ke sana baru betul suhunya. Kalau mau yang betul, beli termometernya manusia, karena sudah disertifikasi. Nah, kalau manusia diukurnya salah kan ngeri nanti Bapak Ibu. Paham ya? Oke. Kemudian yang ketiga apa tadi? Yang ketiga sebelum prinsip hidup, Bang? Apa? Ini air raksa. Air raksa, jangan digital Pak. Yang air raksa saja. Sudah oke, clear? Tinggal prinsip hidup. Hormon pertumbuhan begini. Semua hormon Bapak Ibu yang rekayasa jangan digunakan. Contoh buat bibit nila. Dulu ada kenal nila GIF, pernah dengar nila GIF? Nila hitam itu yang cepat besar. Itu dikasih hormon testosteron. Dulu aman-aman saja. Setelah 5 tahun, 10 tahun, orang yang hobi makan ikan, yang perempuan punya kumis semua. Tapi ketahuannya kan selalu telat. Betul ya? Nah, supaya yang organik gimana buatnya? Ya sama-sama hormon testosteron, tapi kita ambilnya dari testisnya sapi. Kalau untuk hormon pertumbuhan, growing, apa yang kita butuhkan? Carilah tanaman-tanaman yang pertumbuhannya cepat. Yang paling cepat tinggi apa? Rebu. Yang kedua, bonggol, pisang. Yang ketiga, lidah buaya. Yang keempat, rumput teki. Carilah tanaman-tanaman yang fast growing. Ambil pucuknya. Kalau mau serius buat, yang diambil 1. Pucuk puncu. Tahu pucuk puncu enggak? Pucuk yang paling atas. Ambil. Besok nyabang enggak ini? Maksudnya apa? Dampak negatifnya banyak. Raksasa-raksasa, anak-anak obesitas. Iya. Kasih kotorannya. Kotorannya tidak terlalu berdampak. Kenapa kok tidak terlalu berdampak? Saya tunjukkan Bapak Ibu. Mikroba itu anti kimia. Saya ulangi ya. Mikroba anti kimia. Ketika dia ketemu sesuatu yang berbahaya, tidak boleh. Contoh, saya gunakan pakan kotoran ayam dari ayam-ayam boiler. Saya gunakan untuk pupuk
organik. Ini kan sebenarnya tidak bisa organik, betul atau tidak? Karena pakai kotorannya tidak organik. Tetapi oleh mikroba itu akan dipecah menjadi organik. Karena itu saya selalu sarankan fermentasi total. Kalau tidak fermentasi pasti masalah. Dan kalau bikin hormonnya ini, sudah jadi ZPT. ZPT itu isinya hormon. Oke, sekarang apa? Tulang. Lebih baik rendam dulu, setelah itu baru digiling. Jauh lebih mudah. Kenapa? Begini, tulang itu isinya kalsium. Kalsium ditambah cuka, dia akan jadi rapuh dan mudah digiling. Digiling dulu. Ya, betul. Itu lebih bagus. Oke. Nah, prinsip hidup begini. Kegagalan saya ulangi. Ketika saya mulai bisnis pertama Bapak Ibu, saya cari uang pertama itu jadi tukang pijat. Uangnya saya pakai bengkel las. Jadi bengkel las, daripada nganggur saya pelihara ayam dan bebek. Tanam mangga, semangka, pisang. Ini adalah bisnis saya awal. Saya dulu tanam pisang tidak tanggung-tanggung 1000 hektar waktu saya masih kuliah. Saya sudah bangun kemitraan. Waktu itu saya membuat perusahaan namanya Multi Agro Utama Maung. Itu saya masih kuliah. Dan yang keren satu, saya beli benih dari orang, saya pesennya cuma satu, pisang Ambon kuning. Begitu ditanam Bapak Ibu, Ambon kuning keluar, terus pisang kepok keluar, pisang nangka keluar. Wah, namanya anak muda waktu itu dibujui dok saya ini. Saya tanam cabai. Saya dulu suplai seluruh hotel di Malang ini, tanaman buahnya organik. Saya jadi pedagang beras. Saya dulu menguasai pasar Gadang Bapak Ibu ketika saya tanam cabai. Belum ada cabai TV waktu itu, belum ada cabai-cabai hibrida waktu itu. Tahun 90-an saya sudah memulainya. Penghasilan saya cukup besar. Satu hari bisa 1 juta sampai 1,5 juta. Gaji pegawai negeri per bulan hanya 700.000. Saya sehari 1 juta. Tapi uangnya kemana? Tidak tahu. Tahun 90-an, 798 saya pelihara ayam pedaging. Sampai 78.000. Sudah banyak atau sedikit? Gagal semua. Gagalnya kenapa saya katakan gagal? Saya tidak pernah punya uangnya. Apa yang menjadikan ini salah? Satu, seandainya Bapak Ibu dapat pangsit, tahu pangsit ya? Wangsit. Ketika saya dapat wangsit, kalau bahasa kerennya calling, dapat inspirasi. Sebenarnya yang saya lakukan sudah betul. Saya harus kerja keras untuk mengerjakannya. Itu secara manusia, betul atau tidak? Spirit yang saya gunakan adalah ambisi plus emosi. Prinsipnya saya harus kerja keras. Tirakat saya Bapak Ibu saya tunjukkan. Puasa itu tidak karuan sampai muntah darah. Yang saya lakukan untuk ngejar ini. Satu kata-kata yang tadi malam tidak saya keluarkan. Ketika dalam hati saya, setelah berkata, apakah kalau kamu punya uang 12,5 miliar, visimu tercapai? Saya katakan tidak. Dan yang kedua, yang paling menyakitkan, kata-katanya ini, siapa yang nyuruh kamu? Coba bayangkan, sudah hampir 20 tahun saya ngerjakan, terus dijawab dalam hati saya, siapa yang nyuruh kamu? Parah enggak kira-kira Bapak Ibu? Saya sudah keras, saya ndonga. Kalau ke Gusti Allah,
Saya sudah kerja keras untuk mencapai tugas ini. Terus dikatakan, siapa yang nyuruh kamu? Dan mulai hari itu saya sadar, kalau dulu saya berhasil, maka saya akan jadi orang yang paling sombong. Dulu kegagalan ini Bapak Ibu membuat saya putus asa. Tetapi ketika injury time berkata begitu, saya betul-betul menangis bahagia. Apa yang membuat saya bahagia? Setan itu Bapak Ibu salahnya apa sih? Setan itu salahnya apa sih Bapak Ibu? Sombong saja. Yang lain hebat enggak? Yang lain luar biasa. Manusia enggak ada apa-apanya sama malaikat satu itu. Penyebab terakhir dia dibuang karena dia sombong. Dan mulai hari itu saya betul-betul bahagia. Dulu kegagalan ini membuat saya minder, membuat saya malu, membuat saya trauma. Karena dicap orang gagal. Tetapi ketika saya paham, saya hormat sama Gusti Allah. Saya bersyukur, terima kasih. Karena Gusti Allah sayang saya. Kalau boleh saya katakan, kegagalan ini berkah atau musibah? Berkah. Saya minta tolong dengan sangat. Jangan sombong. Percayalah, kalau sudah sombong, selesai. Mulai lagi dari nol lagi, sampai sombongnya hilang. Karena itu yang membuat saya kuat sampai hari ini. Saya tidak pernah merubah penampilan Bapak Ibu. Pak Kabin, teman-teman lama, Pak Wisnu kemarin. Mereka tahu ketika saya mulai dari nol. Dari dulu saya begini, sampai hari ini tetap begini. Harusnya saya sudah jadi bos besar, kalau mau. Tetapi satu, karena semua hanya titipan. Keberhasilan saya itu hanya bonus. Karena itu saya tidak punya hak apapun untuk menjadi sombong. Dan saya tetap cuma jadi buruh. Masih mau jadi orang kaya? Kayanya Gusti Allah itu tidak membuat kita jadi bos loh Bapak Ibu. Kaya dari Gusti Allah itu tetap membuat kita jadi jongos loh ya. Karena apa? Hanya dititipi. Orang itu seringkali berkata, harta itu titipan, hilang sedikit ngamuk. Disenggol orang sedikit marah. Karena apa? Karena masih belum lulus sekolah. Karena itu saya katakan, pertanian yang sebenarnya seperti kaosnya Bapak Ibu itu. Hati kita digembleng. Saya akhiri dengan ini. Saya pernah satu cerita Bapak Ibu yang luar biasa. Dan itu cerita yang mengubah. Ini cerita dari Cina. Orang Cina itu punya kipas yang mahal harganya. Bapak tahu kipas? Kalau kipas itu kepingin dipegang oleh kaisar, berarti kipasnya biasa atau spesial? Coba bayangkan, ada pohon bambu spesial, warnanya kuning indah. Dia berkata ke yang lain, saya pohon yang paling tinggi. Pohon saya warnanya indah. Saya luar biasa. Ketika dia berkata saya pohon yang paling tinggi warnanya indah, dipotong. Nangis enggak dia ketika dipotong? Nangis karena dia rubuh. Jadi tinggi atau jadi rendah? Hina. Harga dirinya hilang. Habis panjang masih mending, saya masih panjang. Dipotong kecil-kecil lagi. Pendek-pendek, setengah meteran. Dia sudah tidak berbentuk. Setelah itu diiris lagi. Berbentuk enggak dia? Enggak berbentuk lagi. Lebih hancur hidupnya. Mending cuman begitu, dikum, direndam di air comberan. Ngerendam bambu itu di air comberan atau di air bersih? Lumpur. Masukkan lumpur. Sudah masih punya harga diri enggak pohon bambu ini? Sudah dari pohon tinggi dirobohkan, dicacah, dirijang, direndam lagi di air comberan. Tidak punya hak apa-apa dia.
Tapi setelah itu baunya minta ampun, dijemur, kering, sambat, kepanasan, penderitaan. Tapi setelah itu digosok halus-halus, kemudian ditusuk-tusuk, dikasih benang, jadilah kipas, dicat. Begitu sudah dipegang kaisar, dia baru berkata, oh ternyata itu hanya proses. Setuju atau tidak? Setelah ketemu proses, dia dipegang oleh kaisar, dia berkata, alhamdulillah, karena saya melewati seluruh proses yang ada. Coba tengah-tengah jalan kabur. Pernah berhasil enggak dia? Enggak pernah berhasil. Apa yang membuat saya tetap kuat sampai hari ini Bapak Ibu? Saya enggak pernah kabur. Walaupun kepingin kabur. Jujur, itu tanya Pak KB itu. Tempat pelatihan saya pertama, sebelum saya pakai untuk pelatihan pertanian Bapak Ibu, saya lari seperti Nabi Yunus. Tempat pelatihan itu saya jadikan kos-kosan. Karena depan saya ada sekolah kebidanan. Berarti yang sekolah laki atau perempuan? Dan enggak tahu Bapak Ibu, perempuan ini mainnya kok bareng. Seluruh WC itu mampet sekaligus. Aduh, saya bongkari itu WC. Saya katakan begini, stop deh, saya tidak boleh lari. Saya harus tetap melangkah. Pada waktu itu ilmu saya belum begini Bapak Ibu. Ilmu saya belum sampai level ini. Masih anak-anak itu loh. Usia 30 tahun mau ngajari Indonesia, dipercaya atau tidak kira-kira? Tidak mungkin. Nekat saja. Saya ngajari Pak KB itu murid pertama saya kelas itu. Semangat saya cuma satu, begini. Saya mau ngajar itu, ini sebenarnya rahasia sih. Tapi tak kasih tahu. Bukan ilmu mahal Pak, ini sangat pribadi. Begini, saya kepengen egois pada waktu itu. Musuhnya manusia itu mental dapat apa? Saya ini dapat apa? Untung saya apa? Dan itu harus dibuang jauh-jauh. Ketika saya buka pelatihan pertama Bapak Ibu, satu yang membuat saya tetap melangkah. Saya tidak berani melangkah. Sampai saya katakan begini, ya Allah, siapakah orang yang mau saya ajak untuk berjihad? Pada waktu itu saya belum bisa ngitung sedetail ini. Zaman itu bisa dibayangkan enggak? Pertanian itu madesu atau masa depan cerah? Dan saya harus melangkah. Yang menghibur diri saya dua. Yang pertama, saya tahu nanti akan tiba waktunya orang untuk makan aja harus ngemis-ngemis minta ampun. Yang kedua, semua penemu di bumi ini tidak pernah dihargai ketika dia hidup. Setuju atau tidak? Semangat itu yang saya pakai. Saya tetap melangkah. Dan saya tidak tahu kalau pada akhirnya hari-hari ini mimpi itu betul-betul akan terwujud. Apa yang membuktikan mimpi itu akan terwujud? Tahun 2014 itu menguatkan saya. Saya kedatangan tamu dari Amerika 4 orang. Dari yang bisa terbang ke bulan. Tidak kenal. Mau ngasih uang saya 10 juta. Tapi bedanya satu. Di sini begini. Banyak atau sedikit? Waktu itu saya belum jadi miliarder sungguhan. Pendapatan saya masih ya ratusan juta lah per bulan. Belum pendapatan di atas M per bulan. Saya ditawari 10 juta. Hibah. Saya bilang ke dia, Pak, saya sudah sibuk. Saya minta maaf tidak terima sumbangannya. Orang Amerika itu marah Bapak Ibu. Kamu itu orang Indonesia sombong sekali. Saya bilang ke dia, Pak, saya katakan jujur, saya menghabiskan uang saya aja tidak habis-habis. Terus Bapak kasih lagi uang untuk apa lagi? Dia cerita,
Ini untuk persiapan makan perang dunia ketiga. 2014. Lama atau sebentar? 11 tahun lalu. Dan ini sudah dirancang. Pak Bayu tolong siapkan lahan untuk kita nanti akan persiapan perang dunia ketiga. Saya bilang apa Bapak Ibu? Saya bilang begini, Bapak cari orang lain yang lebih mampu. Saya tak ngerjakan pekerjaan saya sendiri. Waktu itu saya tidak pernah memikirkan akan adanya perang Rusia Ukraina. Saya tidak pernah pikirkan ada COVID, ada lockdown, ada krisis dan sebagainya. Yang saya pikirkan cuma satu, saya melangkah. Apa yang membuat saya gagal ini tadi Pak? Satu, kekuatan karena ambisi. Apa bedanya pasrah? Pasrah itu kekuatan enggak Bapak Ibu? Kuat atau lemah? Dengarkan, jangan sakit hati. Siapa yang percaya bahwa Allah itu ada? Angkat tangan. Percaya Allah itu ada? Percaya bahwa Allah itu berkuasa? Jujur loh ya. Buktikan. Saya tunjukkan satu saja. Jangan sakit hati loh ya. Bapak Ibu sudah kerja keras, terus dibohongi orang. Berani ikhlaskan atau marah? Begini konsepnya. Ketika kita berani ikhlas, berani kita sedang berkata, Allah itu ada, akan membalaskan kepada kita. Setuju atau tidak? Tapi ada orang justru jadi marah, malah emosi. Saya kasih tahu. Momentum saya bangkit Bapak Ibu, saya ditipu orang. Dan itu adalah hari kemenangan saya jadi orang bebas finansial. Saya bangun rumah waktu itu tahun 2010. Rumah saya belum selesai. Tapi saya punya uang di orang. Salah satu perusahaan multi level terbesar di Indonesia waktu itu. Uang saya di sana sekitar 2M. Dia janji ke saya, Pak minggu depan saya bayar. Ketika dia minggu depan saya bayar, saya beli barang. Oke? Dan ketika saya beli barang, ternyata dia tidak mau bayar. Saya tanya, Pak kok belum ditransfer? Oh iya Pak, sibuk begini. Sampai 2-3 minggu Bapak Ibu, akhirnya saya dikejar-kejar hutang sama toko bangunan. Dan itu menyakitkan. Akhirnya saya kayak merasa hidup jadi orang yang tidak berguna. Nagih hutang dikasih janji. Betul ya? Merasa masih punya uang enggak? Karena ada di orang dan fokus saya ke sana. Hari itu adalah tindakan yang paling spektakuler. Saya ambil handphone, saya bilang ke orangnya, mulai hari ini hutangnya saya hapus. Begitu saya ngomong gitu Bapak, saya nangis. Loh berarti saya tidak punya uang apa-apa lagi. Betul atau tidak? Untuk membereskan tagihan pembangunan rumah saya stop dulu, mobil saya jual. Saya tidak punya uang apa-apa. Sisa uang 5 juta waktu itu. Saya ketemu pengusaha dari Jakarta, pesan buat teh. Bayangkan, teh saset. Saya tidak punya mesin, saya tidak punya alat. Dan itu adalah penderitaan terberat dalam pekerjaan saya. Pertama dia cuma pesan 100 box, isi 10 berarti 1000. Saya buat kertas teh itu saya setrika Bapak Ibu. Satu. Ngisikan tehnya, saya kasih sendok. Ngasih itu ada 14 item. Motong tempat tehnya, bentuk tempat tehnya, ngisi tempat tehnya, ngasih benang, ngasih stiker, masukkan saset, masukkan kotak. Karena tidak punya uang. Semua manual saya kerjakan sendiri. Minggu depan tidak butuh 100 lagi, minta 1000 karton. Siapa yang kerja? Bayangkan. Betul atau tidak? Tadi kekuatan dari kepepet. Saya teman ada pondok pesantren.
Saya belikan solder, tahu solder enggak? Solder saya tempelkan di tembaga untuk membuat sealer. 80 orang anak-anak pondok saya kasih kerjaan ini. Yang keren satu, dari 5 juta, 6 bulan Bapak Ibu jadi 700 juta. Siapa yang beri? Allah. Dan dari sana muncul pabrik terus. Spiritnya di mana? Ketika kita pasrah itu jihad, pasrah itu taat. Taat itu dibalik jadi apa Bapak Ibu? Coba tendang berapa kali jadi apa? Tetap taat. Nurut sama siapa? Nama Allah. Walaupun sakitnya minta ampun. Kalau orang Jawa bilang ngosongkan diri, mati di dalam hidup. Di sini saya hidup. Dari sana saya tidak pernah ngitung untung dan rugi. Tapi saya tetap aja, bisnis saya tetap, otak bisnis tetap jalan. Gitu. Paham? Apalagi Pak? Iya. Iya. Siap. Betul. Betul. Iya. Siap. Oke. Baik. Oke. Siap. Betul. Gini, lakukan apa yang ada. Kalau sudah level tertinggi Bapak Ibu di dalam kerohanian, ketika kita sudah pasrah level tertinggi, percayalah, tidak ada apa-apa. Kita hanya air yang mengalir. Saya sama Pak Bambang, saya minta maaf. Saya hanya hamba. Kita semua hanya hamba yang melakukan perintah Allah. Kira-kira Allah akan nyuruh atau tidak? Pasti. Tinggal kepekaan hati kita, belajar kita, proses kita. Saya dulu hanya berdoa 1000 orang akan ikut pelatihan. Ternyata tidak cukup. Gusti Allah tambahkan. Dan yang paling satu Bapak Ibu percayalah, saya tidak pernah belajar. Saya tidak pernah baca. Saya tidak nonton YouTube. Saya tidak baca apa-apa. Setiap angkatan dibukakan. Sampai akhirnya ketemu presisi. Mungkin sampai di sini dulu. Pak Bambang silakan maju ke depan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.